Tanamannya masih segar ya, ini udah. Hai, jumpa lagi dengan Exotis Garden. Ini kita akan membahas tentang repotting dan split Sarracenia rubra hybrid. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang ada di atas linknya atau di deskripsi, bisa dilihat linknya. Nah, ini kita mau repotting dan ini cukup membahayakan ya tanamannya, karena ini di sini nih udah kita kelihatan nih ada kutu putihnya di batangnya, jadi sepertinya tanaman ini terkontaminasi kutu putih cukup banyak, karena bukan hanya di sekitaran batang tapi sampai daun-daun juga. Jadi kutu putihnya kayaknya juga sudah menyerang akar. Ini kita coba lihat ya, kita bongkar. Secara keseluruhan akarnya bagus dan ya benar aja ya, ini ada kutu putihnya banyak, cukup banyak di akar nih. Ini ada kutu putih ya, ini hama ya. Salah satu hama yang umum menyerang tanaman, terutama di bagian akar, juga pangkal-pangkal daun. Nah, ini cukup banyak dan ini bisa membahayakan tanaman. Bisa membuat tanamannya mati. Dimulai dari menyerang akar, terus daun dan batang. Jadi ini harus kita bersihkan dan kita ganti total medianya. Jadi ini pertama saya bersihkan dulu dari media tanam sebelumnya. Terus nanti dibersihkan daun-daun lamanya, saya siram air hingga bersih. Jadi ada banyak cara ya untuk membersihkan hama kutu putih ini. Paling sederhana ya dengan air mengalir, dicuci hingga bersih dan medianya total diganti baru, dan media yang lama itu dibuang jauh-jauh dari tanaman-tanaman kita yang lain supaya tidak menyerang yang lain. Nah, ini tips untuk repotting atau split Sarracenia. Ini daun-daun ini sebisa mungkin dibersihkan sampai bersih, sampai pangkal rimpangnya atau umbinya ini, karena nanti di sini kita bisa melihat ada tunas-tunas baru atau tidak. Ini ya bisa kelihatan, ini ada calon tunas baru. Kemudian tujuan dari membersihkan sampai pangkal tunas ini adalah untuk memancing tunas baru tumbuh. Jadi itu kenapa untuk membersihkan Sarracenia itu harus pangkal daunnya dicabut, dikopek hingga rimpangnya atau umbinya supaya memancing tunas-tunas baru muncul. Ini tanamannya sudah saya bersihkan dengan air hingga benar-benar bersih, dan ini kita lihat pertumbuhan akar cukup bagus. Ini akan saya bagi beberapa bagian ya. Ini bisa dilihat sini, ini bisa dibagi 2 atau 3 bagian karena ini akarnya sudah cukup banyak di bagian sini, di atas ini. Jadi ini bisa dibagi 1, dipotong di sini nanti. Kemudian 2 ini, jadi ini bisa dapat sekitar 3 tanaman. Jadi tunas muda ini dipotong di bagian sini nanti. Jadi dia bersama akar yang banyak ini. Nah, ini langsung kita potong ya. Ini untuk bagian yang pertama. Jadi tunas muda ini dibiarkan bersama akar yang banyaknya supaya pertumbuhannya bisa bagus dan nanti bisa menghasilkan tunas-tunas lainnya. Jadi motongnya jangan ragu, langsung aja potong. Pastikan pisau yang digunakan itu cukup steril ya. Baiknya disemprot fungisida dan insektisida sebelumnya atau dicelup alkohol juga bisa. Dan ini bagian yang pertama. Jadi ini akan langsung ditanam. Ini ada tunasnya, jadi persentase dia hidupnya juga lebih besar daripada dia tanpa tunas atau tanpa daun. Sebenarnya bisa juga hidup sih, tapi kalau tanpa daun atau tanpa tunas ini pertumbuhannya akan lebih lama dan persentase tumbuhnya juga bisa lebih kecil bila dibandingkan dengan sudah ada tunas atau daunnya. Nah, ini langsung kita tanam aja. Nah, ini bagian selanjutnya. Ini bisa dilihat ya, masih ada akarnya juga. Jadi ini bisa dibagi 2 lagi, karena masing-masing bagian sudah ada akarnya nih. Jangan ragu memotongnya.
langsung aja dipotong. Nah, ini sama-sama sudah punya akar, jadi besar kemungkinan ini akan bisa survive, akan bisa hidup, dibandingkan bila tidak ada akarnya ya. Dan apakah Sarracenia ukuran segini wajib untuk di-split atau dipisah? Ya enggak sih, itu pilihan masing-masing aja. Jadi kalau memang ingin di-split, ya silahkan, kalau ingin rimpangnya rimbun sampai besar juga nggak ada masalah. Yang penting potnya disesuaikan aja, dan ini juga salah satu tips untuk melihara Sarracenia itu gunakanlah pot yang pas-pasan. Jadi maksudnya jangan karena tanamannya besar atau daunnya besar, potnya juga besar, karena pengalaman Sarracenia yang ditanam di pot yang ngepas itu lebih cepat pertumbuhannya. Dan ini tanaman-tanaman yang di video sebelumnya saya sudah repotting juga dan bersihkan. Nepenthes ampularia, Mirabilis hybrid, dan ada Ventricosa open pollination. Inilah video kali ini membahas tentang repotting Sarracenia dan Nepenthes serta split atau pecah tanaman Sarracenia rubra hybrid. Ini tanamannya biarkan dulu sampai dia benar-benar bagus pertumbuhannya. Sekitar 2 mingguan biasanya sudah tumbuh tunas baru kalau untuk Sarracenia. Tunas-tunas atau daun barunya itu tumbuh, itu bertanda bahwa tekan kita ini berhasil. Ya, nanti akan tumbuh dari sini tunasnya kelihatan, dan ini medianya saya gunakan sama ya dengan Nepenthes ya, Cocopeat, dan dicampur dengan perlite 2:1, 2 bagian Cocopeat, 1 bagian perlite. Nah, ini dia medianya, dan lihat ini nanti bakalan calon-calon tunas selanjutnya akan tumbuh dari sini. Jadi begitu saja videonya kali ini, dan sabar aja menunggu untuk Sarracenia ini stabil. Biasa di 2 mingguan udah tumbuh tunas baru. 2 minggu, 1 bulan itu kondisi amannya. Jadi kalau mau dijual misalnya, ya setelah 2 minggu atau 1 bulan itu udah bisa dijual lagi. Ini ukurannya cukup besar ya, Sarracenia hybrid ini cukup tinggi dan cukup menawan penampilan daunnya. Dan ini tadi Nepenthes-nya saya langsung balikan ke tempatnya. Jadi saya semua merawat tanaman karnivora saya di full outdoor ya, di luar ruangan, kena panas, kena hujan. Untuk Nepenthes saya letakkan di bawah pohon, jadi ya tetap aja kena panas full, karena pohonnya juga tidak terlalu rindang. Ini ada Nepenthes ampularia merah tadi, cukup menawan kantongnya, menarik mata, warna merah cukup mencolok. Itu ada Mirabilis hybrid tadi, dan ada Ventricosa open pollination tadi. Jadi untuk kali ini hanya merepotting 3 jenis Nepenthes ini dan Sarracenia tadi. Nah, ini beberapa koleksi Nepenthes saya. Di sini ada Red Watiana. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.